Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma jara bihil qalam, amma ba'd. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga sahabatku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Langsung saja sahabatku, bersama-sama mari kita tonton video ini sampai selesai, yang mana Gus Romil Abbas menjelaskan tentang tes DNA. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Hari ini kalau kamu mau membuktikan seseorang benar-benar keturunan siapa, jawabannya kan simpel. Taruh sampel ludah ke tabung, kirim ke laboratorium, tunggu hasilnya, selesai. Tapi bagaimana jika kamu itu hidup di abad ke-11 Masehi di Mosul misalnya, di Irak sana. Ada seorang pemuda datang ke kantormu dan bilang, saya ini keturunan Imam Musa Al-Kazim. Waktu itu tidak ada yang punya laboratorium. Yang kamu punya hanya selembar dokumen, kitab-kitab nasab, 2 orang saksi, dan otakmu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Fed Muslim pramodern ternyata memiliki caranya sendiri dalam menghadapi masalah ini. Mereka membangun sistem verifikasi berlapis, ada investigator keliling antar kota, ada sidang formal dengan standar bukti, dan ada jaringan surat menyurat antar wilayah yang fungsinya mirip seperti database lintas negara. Tapi ternyata sistem ini tidak bekerja sama rata untuk semua orang, dan di beberapa tempat ia justru tidak bekerja sama sekali. Jadi kalau kamu pikir cara paling gampang untuk membuktikan keturunan adalah dengan melihat wajah atau fenotip, kamu nggak sendirian. Orang-orang di masa lalu juga pernah berpikir seperti itu. Ada ilmu yang namanya qiyafah, semacam teknik membaca garis keturunan dari kemiripan fisik. Bisa dari bentuk hidung, struktur wajah, perawakan tubuh, atau lainnya. Masalahnya, ilmu ini praktis tidak pernah dipakai untuk memverifikasi silsilah. Para ahli nasab akhirnya mengabaikan metode itu karena kita tahu wajah itu bisa menipu, anak itu bisa tidak mirip dengan ayahnya, dan orang Arab bisa berperawakan seperti orang Persia. Singkatnya, qiyafah itu dibuang dari daftar bukti. Dan kebalikannya ternyata juga berlaku. Bukan hanya wajah yang tidak bisa membuktikan kamu itu keturunan Arab, ternyata ketiadaan catatan pun tidak bisa membuktikan kamu bukan orang Arab. Saya ingin cerita sedikit bahwa di masa itu ada seorang ahli bahasa besar di abad ke-8 Masehi, namanya adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia yang menyusun kamus bahasa Arab pertama dan merumuskan sistem metrik puisi Arab. Tapi penulis ensiklopedia bernama Yaqut Al-Hamawi ratusan tahun kemudian dengan entengnya menyimpulkan bahwa Al-Khalil ini pasti orang Persia. Alasannya, nasabnya Khalil tidak dicatat oleh para sarjanawan Islam. Logikanya kan begini, kalau dia benar-benar orang Arab, pasti ada yang mencatatnya. Kalau tidak ada catatan, ya berarti ini bukti bahwa Khalil itu bukan orang Arab. Terdengar masuk akal bukan? Dan terdengar akrab di telinga masyarakat Indonesia di 2-3 tahun terakhir. Yang saya maksud adalah isu nasab Habib atau Bani Alawi. Tapi pada abad ke-9 Masehi, orang Arab asli di Mesir justru menganggap pencatatan nasab lewat dokumen hukum sebagai hal yang cukup memalukan. Jadi bagi mereka, nasab yang sejati itu diketahui tanpa harus ditulis dan tanpa perlu ditulis. Sebaliknya, orang-orang yang butuh surat pembuktian justru merekalah orang-orang yang silsilahnya palsu. Jadi cara baca Yaqut Al-Hamawi malah cenderung terbalik, kawan-kawan. Ketiadaan catatan itu bukan bukti bahwa seseorang itu bukan Arab. Justru sebaliknya, di beberapa komunitas ketiadaan catatan adalah bukti dari keaslian. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini, kalau wajah tidak bisa menjadi bukti dan catatan tertulis pun bisa dibaca terbalik seperti tadi, lalu bagaimana sebenarnya mereka atau ahli nasab itu memverifikasi siapa keturunan siapa? Jawabannya, investigator keliling melalui sidang formal dan korespondensi antar kota. Ada ahli nasab yang pekerjaannya itu mendatangi kota demi kota, mewawancarai saksi secara langsung, memeriksa dokumen notaris atau kodi setempat, dan mencocokkan cerita dari berbagai sumber. Jadi pekerjaan ahli nasab di masa itu bukanlah seperti birokrat yang bekerja di belakang meja. Cara kerja mereka lebih mirip seperti
bagi saya seperti detektif. Salah satu yang paling aktif di abad ke-11 Masehi bernama Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Umari. Saya nanti akan menceritakan dua kisah menarik dari ahli nasab satu ini. Nanti, yang mau saya sampaikan sekarang adalah para ahli nasab secara sadar ternyata meniru standar ketat dalam ilmu hadis. Mereka itu menghitung jumlah generasi di rantai silsilah dari orang yang mengklaim, lalu mencocokkannya dengan garis keturunan orang lain di generasi yang sama. Jadi kalau ada 3 generasi yang hilang tanpa penjelasan, bagi ahli nasab klaim ini langsung gugur. Mereka juga melakukan semacam korespondensi intelijen. Maaf kalau saya pakai kalimat itu, karena cara kerjanya memang seperti itu. Kalau seseorang datang dari kota lain, pejabat nasab atau ahli nasab setempat akan menulis surat ke kota asalnya dan menunggu balasan dari ahli nasab di sana. Semacam sistem pengecekan silang di lintas wilayah. Setelah semuanya terverifikasi, mereka akhirnya menulisnya di dalam sebuah buku rekaman. Rekaman resmi ini ditulis dalam bentuk pohon silsilah, namanya musyajarat. Sementara turunan dari musyajar adalah glosarium yang bernama atau bergenre mubasat. Dan orang-orang yang sudah disahihkan nasabnya oleh otoritas di masa itu diberikan semacam sertifikat. Sertifikat tertulisnya disebut dengan hujjah dan dia punya kekuatan hukum. Bagi yang tidak, mereka diakui berdasarkan pengakuan masyarakat yang dikenal dengan istilah syuhroh istifadoh. Tapi bukan berarti sertifikat syuhroh dan istifadoh itu tidak bisa dicabut. Kalau kota lain punya bukti yang berlawanan, yang berbeda dan bisa membalikkan klaim itu, meskipun sudah punya sertifikat, udah ada syuhroh atau istifadoh yang sudah terbit dan dikenal, ternyata bisa dibatalkan juga. Tapi ada satu pertanyaan, apakah keketatan itu berlaku sama untuk semua orang? Sepanjang penelusuran saya 1 tahun terakhir menggeluti literatur nasab, ada sebuah cerita di Madinah antara abad 17 atau abad ke-18 Masehi, tinggal sebuah keluarga bernama Al-Hajjar. Leluhur mereka adalah seorang imigran, profesinya tukang batu. Mereka bukan ulama, bukan pula bangsawan, tapi keluarga ini mengklaim sebagai keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua Islam. Secara historis ya, klaim ini kan tidak bisa diverifikasi, dan di waktu itu cukup banyak yang meragukan nasab mereka dan menganggap rantai silsilah mereka itu lemah. Tapi keturunan keluarga ini akhirnya sukses. Mereka berhasil menjabat sebagai khotib dan imam di Masjid Nabawi. Dan begitu status sosial mereka naik, tiba-tiba silsilah mereka yang awalnya diragukan oleh masyarakat setempat menjadi diterima. Bagaimana caranya? Singkatnya, mereka memanfaatkan sebuah hadis yang berbunyi An-nas mutaminuna ala ansabihim, bahwa seseorang itu harus dipercaya mengenai silsilahnya sendiri. Hadis ini seharusnya kan prinsip umum tentang husnuzon, tapi dalam praktiknya dia menjadi tameng yang sangat nyaman bagi orang-orang yang sudah terlanjur berkuasa dan ingin nasabnya tersambung kepada tokoh besar di masa lalu. Itulah yang menurut saya Imam Sakhawi cukup mengkritisi Imam Malik yang mengatakan bahwa salah satu kaidah nasab yang paling utama adalah an-nas mutaminuna ala ansabihim. Karena bagi Imam Sakhawi, menurut saya hadis ini bisa menjadi celah untuk pemalsuan nasab. Di Fes, Maroko, ada seorang intelektual bernama Abdus Salam Al-Qadiri yang wafat pada tahun 1698 Masehi. Dia menyusun risalah tebal untuk memverifikasi silsilah keluarganya sendiri sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga Imam Ali. Di dalam risalah itu, dia melampirkan dekret kerajaan yang menetapkan tunjangan bulanan tetap bagi keturunan Nabi. Jadi ini bukan kehormatan simbolis bagi keluarga Al-Qadiri, tapi uang suguhan yang diberikan setiap bulan untuk Ahlul Bait. Ditambah lagi, keturunan Nabi yang diakui mendapat semacam pejabat khusus bernama Nakib yang mengurus urusan hukum internal mereka secara terpisah. Jadi mereka itu punya sistem administrasi sendiri, semacam otonomi hukum untuk Ahlul Bait secara khusus. Nah, keluarga Al-Hajjar itu lolos karena mereka sudah jadi imam Masjid Nabawi. Orang-orang dengan status sosial lebih rendah ternyata harus bekerja jauh lebih keras untuk membuktikan klaim mereka. Beda hasil itu bukan kebetulan kawan-kawan, tapi status sosial ternyata punya daya tekan ke sistem verifikasi ternyata. Tapi semua ini, baik keketatan maupun kelonggarannya, hanya berlaku di tempat-tempat di mana sistem ini benar-benar ada, yaitu di pusat-pusat dunia Islam, di kota-kota besar yang punya ahli nasab, punya nakib, dan punya jaringan korespondensi antar wilayah. Bagaimana dengan tempat-tempat yang tidak punya sistem itu, tidak punya semua instrumen itu? Sekitar tahun 1519 Masehi, di Timbuktu, Afrika Barat, ada seorang imigran Arab tiba di kota ini membawa sebuah dokumen. Isinya adalah daftar nama yang diklaim berujung pada Imam Ali bin Abi Thalib. Dokumen itu akhirnya disahkan oleh imam besar di Timbuktu. Masalahnya, dokumen ini secara historis ngawur. Dokumen ini menyamakan tokoh Zainal Abidin dengan
dengan Abdurrahman bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang secara historis meninggal tanpa keturunan yang hidup. Kalau dokumen ini sampai ke meja seorang ahli nasab di pusat peradaban Islam seperti di Baghdad atau di Iran misalnya, ya tentu saja dokumen ini akan dibuang ke tong sampah. Tapi di Timbuktu tidak ada infrastruktur semacam itu. Jadi akhirnya dokumen itu diterima begitu saja dan masyarakat juga menerimanya. Dan ternyata itu bukanlah kasus tunggal. Pemalsuan nasab di wilayah pinggiran kota ya pernah meledak di masanya. Imam Jalaluddin As-Suyuti sampai pernah mengeluarkan fatwa khusus pada tahun 1493 Masehi. Isinya mengutuk orang-orang Afrika Barat yang mengklaim keturunan Nabi tanpa ada bukti. Di Fota Jalon, Guinea, pada abad ke-19 Masehi, klaim palsu begitu masif sampai penguasa teokratis itu cukup rutin mencambuk dan mengeksekusi para pelakunya. Dan ada kasus yang paling dekat dengan kita, yaitu di Asia Tenggara. Menurut peneliti Zoltan Zombati, di wilayah yang sekarang kita kenal dengan Indonesia, penduduk lokalnya itu akan otomatis memberi pendatang Arab manapun dengan gelar Sayyid. Ini kan gelar untuk keturunan Nabi, tanpa ada pemeriksaan dan tanpa ada pertanyaan apapun. Jadi siapapun yang mampu berbahasa Arab, mukanya Arab, bagi masyarakat Indonesia di masa itu sudah cukup menjadi bukti bahwa dia adalah keturunan Nabi. Coba bandingkan dengan kasus Raja Bornu di wilayah yang sekarang dikenal dengan Nigeria. Pada tahun 1391, dia pernah mengirim surat ke penguasa Mamluk di Mesir. Di surat itu dia mengklaim sukunya itu merupakan keturunan Saif bin Yazan, Raja Yaman pra-Islam, sekaligus menyebut mereka sebagai orang Arab dari suku Quraisy. Ini kan dua klaim yang saling bertabrakan. Mana bisa orang Qahtani bisa menjadi suku Quraisy, padahal suku Quraisy itu mustaribah. Ulama bernama Qalqasani langsung membongkar kontradiksi ini. Jadi klaim Raja Bornu tadi ya ditolak mentah-mentah. Nah, di pusat dunia Islam, klaim seperti ini bisa sangat mudah dihancurkan. Tapi di kota-kota pinggiran, klaim yang sama persis bisa bertahan berabad-abad tanpa ada yang pernah mempertanyakan. Teknologi verifikasi nasab seketat apapun hanya akan bekerja di mana infrastruktur itu ada dan ada infrastruktur sosial yang menopangnya, ada sistem sosial yang menopangnya. Tanpa komunitas ahli dan pejabat resmi yang menjaganya, tentu saja sistem ini kan ya runtuh juga. Dan di reruntuhan itu ternyata siapapun bisa menjadi keturunan Nabi. Di awal video saya memulainya dari pertanyaan bagaimana membuktikan keturunan tanpa tes DNA. Jawabannya ternyata bukan satu alat, tapi dari sebuah ekosistem, dari sebuah sistem. Ada investigator keliling, ada sidang formal, ada korespondensi antar kota, ada perhitungan generasi, dan ada saksi yang mempertaruhkan nama baik mereka di depan persidangan. Inilah sistem forensik sosial yang dibangun selama berabad-abad untuk memastikan siapa keturunan siapa dan apakah seseorang ahlul bait atau bukan. Hanya saja singkatnya, ekosistem atau sistem ini kadangkali tidak netral kawan-kawan. Dia bisa berat sebelah. Untuk wilayah peradaban Islam, sebuah sertifikat itu bisa dicabut oleh nakib wilayah lain. Tapi di Timbuktu misalnya, tempat di mana sistem semacam ini tidak punya infrastruktur, dokumen yang berisi silsilah ngawur pun bisa disahkan tanpa ada satupun yang mempertanyakan. Kembali ke Al-Umari tadi, ahli nasab keliling yang tadi saya sebut sedikit. Karirnya sebagai ahli nasab pernah dicemari oleh satu kasus yang gagal. Lalu akhirnya beliau tebus oleh satu kasus yang dia tangani dengan kesabaran. Dua-duanya terjadi dalam selang 7 atau 8 tahun. Sekitar tahun 1036 Masehi atau 430 Hijriah, peristiwa ini terjadi di kota Amit di Mesopotamia Utara. Ada seorang pria bernama Abdul Hasan Ali yang biasa dipanggil dengan Sa'adah. Dia datang menemui Al-Umari. Abdul Hasan membawa segalanya. Dia membawa dokumen bertanda tangan para notaris dari ahli nasab dan stempel resmi hakim dari Diarul Bakar. Dia pun mendatangkan saksi dan siap dikonfirmasi oleh Al-Umari. Akhirnya Al-Umari memeriksa semua hal yang dibawa oleh Abdul Hasan, mewawancarai salah satu saksi terpercaya yang ikut menandatangani dokumen. Menurut Al-Umari semuanya nampak konsisten. Karena konsisten inilah akhirnya Al-Umari mencatatkan nama Abdul Hasan atau yang dikenal dengan Sa'adah ke dalam musyajar yang dia miliki, kitab pohon silsilah resmi yang dia tulis. Lalu Al-Umari menerbitkan hujjah, yaitu sertifikat tertulis dengan kekuatan hukum bahwa Abdul Hasan Sa'adah adalah ahlul bait. Kasusnya pun ditutup. Sampai Al-Umari bertemu seseorang di kota lain, tepatnya di Ramlah. Dia berjumpa dengan Abu Surya Ahmad, seorang syarif yang juga menjabat sebagai qadhi dan nakib setempat. Abu Surya ternyata punya informasi yang tidak dimiliki oleh Al-Umari. Dia akhirnya membongkar rekam jejak dari Abdul Hasan Sa'adah. Abu Surya memberi bukti bahwa Sa'adah itu bukanlah ahlul bait. Akhirnya sertifikat yang sudah diterbitkan
diterbitkan oleh Al-Umari dengan seluruh tanda tangan dan pengesahannya akhirnya dibatalkan. Al-Umari dengan segala kredibilitasnya sebagai ahli nasab ternyata sudah dikelabui. Dokumen dan saksi yang dibawa Abul Hasan Sa'adah tampak sah memang. Prosedur verifikasi nasabnya pun dilalui dan diikuti dengan benar. Tapi semua itu ternyata tidak cukup karena informasi paling penting tentang Abul Hasan Sa'adah tidak berada di kota Amit. Informasi itu ada di kota lain, di kepala orang yang tidak pernah ditemui oleh Al-Umari. Dari sini saya ingin mengatakan bahwa keputusan kota satu ternyata bisa digugat dan dibatalkan oleh kota lain. Saya juga ingin menyatakan bahwa seorang ahli nasab bisa saja dikelabui dan Al-Umari ternyata salah satu korbannya. Tapi kan dari sini kita bisa melihat bahwa jaringan antar kota itu lebih sulit untuk ditembus dan inilah yang menyelamatkan Al-Umari untuk menghapus nama seseorang pemalsu nasab di dalam musyajarnya. 7 tahun kemudian, tepatnya di 437 Hijriah atau 1045 Masehi, ada seorang pemuda bernama Hamzah bin Husain tiba di Mosul dari Jazirat Ibn Umar. Dia mendatangi kantor Naqib setempat dengan klaim bahwa dia adalah keturunan Imam Musa Al-Kazim. Dokumennya lengkap, kesaksian hakim lokal pun ikut terlampir. Naqib dari Mosul akhirnya memanggil Al-Umari. Al-Umari memeriksa rantai silsilah dari Hamzah yang dibawa oleh Hamzah dan dia menemukan sesuatu yang cukup janggal. Salah satu tokoh di rantai silsilah itu diketahui Al-Umari tidak punya anak. Sebenarnya satu detail ini saja sudah cukup untuk membuat seluruh rantai yang dia bawa atau yang dibawa oleh Hamzah itu kan ditolak oleh Al-Umari. Tapi Al-Umari tidak langsung menolak, dia juga tidak menerima. Yang dia lakukan, ini lucunya, dia menulis surat keputusan yang menurut saya sengaja ditulis dengan makna ganda atau ambigu. Tulisan itu bisa ditafsirkan bahwa nasabnya sahih, bisa juga ditafsirkan bahwa nasabnya itu salah, digantung gitu. Akhirnya komunitas Alawiyin di kota itu datang bergerombol dan memprotes Al-Umari. Bagi mereka, memasukkan orang asing ke dalam keluarga Ahlul Bait itu bukan urusan administrasi. Bagi mereka, ini soal siapakah yang berhak menyandang nama yang sama dengan mereka. Dan ternyata bukan 1-2 orang saja yang komplain. Sekelompok komunitas Ahlul Bait atau Alawi di masa itu merasa garis keturunan leluhur mereka itu sedang disusupi. Dan Al-Umari sebagai ahli nasab yang terpercaya di masa itu ternyata tidak bergeming. Dia kan sudah pernah salah di kasus Sa'adah, Abul Hasan Sa'adah. Mungkin dia sudah tahu rasanya menerbitkan sertifikat yang kemudian dirobek. Dan kali ini dia memilih untuk tidak menjawab sampai bukti itu benar-benar cukup baginya. Bukti itu akhirnya datang kawan-kawan ketika Al-Umari berkunjung ke wilayah Al-Jazirah. Hamzah akhirnya berhasil mendatangkan 2 saksi yang reputasinya itu tidak bisa diragukan. Kedua saksi ini disahkan reliabilitasnya oleh seorang qadhi bernama Abdurrahman. Barulah setelah itu Al-Umari resmi mencatat nasab Hamzah sebagai Ahlul Bait. Kawan-kawan, ini adalah 2 kasus yang terjadi pada orang yang sama dan terjadi oleh ahli nasab yang sama. Di kasus pertama, Al-Umari punya dokumen lengkap, saksinya juga tampak meyakinkan, tampak kredibel, dan prosedur yang diikuti Al-Umari juga dilalui dengan benar. Dia akhirnya menerbitkan sertifikat. Tapi ternyata informasi dari kota lain yang lebih valid membatalkannya. Kemudian di kasus kedua, dia punya kejanggalan, punya tekanan publik yang masif, dan punya setiap alasan untuk cepat-cepat memutuskan bahwa nasab orang ini seharusnya ditolak. Tapi dia memilih menunda. Dia menunggu sampai 2 saksi kuat berdiri di depan qadhi yang independen di wilayah orang ini berasal. Barulah setelah itu dia menjawab. Dari kisah ini kita bisa tahu bahwa yang membedakan adalah kesediaan Al-Umari untuk menggantung jawaban di saat semua orang itu menuntut kepastian. Dan dari peristiwa Al-Umari ini juga saya bisa mengambil pelajaran bahwa dalam urusan di mana satu kata ya bisa mengubah identitas seseorang secara permanen, maka keberanian terbesar ternyata bukan menjawabnya secara langsung, tapi ternyata keberanian terbesar itu bernama menunggu. Nah, mungkin itulah alasan kenapa keturunan Nabi yang sudah tes DNA di masa sekarang haplogrupnya bisa beragam. Karena dari sekian banyak yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, di antara mereka adalah keturunan orang yang dulu sempat dibatalkan nasabnya tapi tidak kita ketahui, atau nasabnya diterima tanpa ada verifikasi yang ketat. Secara melabas, ini pemenangan Tor, sampai jumpa. Demikianlah sahabatku dimanapun Anda berada, penjelasan tentang tes DNA, bahwasanya tes DNA itu tidak bisa untuk menjadikan kebenaran nasab seseorang. Mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan, dan jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, share, and subscribe
dan jika tidak suka abaikan saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.